Kemudian yang ketiga, penafsiran yang ketiga adalah wa qala akharun bal ma'na zalika kulla as'alukum ayyuhan nas ala ma ji'tukum bihi ajron illa an tawaddadu ilallah wa tataqarrabu bil amalis salih wat ta'ah. Ya. Nah, maksudnya penafsiran ini adalah bahwa Nabi Muhammad disuruh untuk menyerukan kepada manusia bahwa beliau itu tidak minta upah apapun atas seruan dakwahnya, ya. Yang beliau minta hanyalah agar umatnya ini untuk cinta kepada Allah, ya, berusaha untuk cinta kepada Allah, mencari cinta Allah dan melakukan amal-amal yang akan mendekatkan diri kepada Allah, yakni amal-amal soleh, ya, dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini versi penafsiran yang ketiga, ya. Tentu sekali lagi ada dasarnya yang ditemukan oleh para alim ulama sehingga mereka ada yang berpendapat bahwa ini maksud daripada ayat tersebut, ya. Jadi, kalau menurut penafsiran ketiga ini, ayat ini tidak bermaksud untuk menyuruh orang untuk cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Tapi yang disuruh oleh ayat ini adalah agar kita berusaha untuk cinta kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal soleh dan ya aneka-aneka ketaatan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Lanjut, ya. Penafsiran yang keempat, yaitu waqala akharun bal ma'na zalika illa antasilu qarabatakum. Penafsiran yang keempat ini maksudnya adalah bahwa ayat ini menyuruh kita umat Islam untuk menyambung silaturahim atau menjaga hubungan kita, silaturahim kita dengan kerabat-kerabat kita sendiri, ya. Itu maksud tafsir yang keempat ini. Nah, jadi sudah saya terangkan, ya, bahwa jelas para ulama itu mengakui bahwa ada 4 macam penafsiran yang terkait dengan kalimat qul la as'alukum alaihi ajron ilal mawaddata fil qurba, ya. Nah, dari keempat macam penafsiran tadi, mana sih yang benar? Apa ya semuanya benar, ya kan? Satu ayat penafsirannya beda-beda, apa ya semuanya benar? Atau sebenarnya ada yang satu yang benar sementara yang lain salah, gitu kan? Nah, tentu kita orang awam tentu bertanya-tanya seperti itu kan, ya, supaya jelas sikap kita bagaimana gitu, ya. Karena ini kan menentukan, ya. Kalau memang Allah itu menurunkan ayat ini dengan maksud untuk menyuruh kita cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, ya tentu kita harus patuh melaksanakan itu. Nggak ada kecualinya, semua umat Islam di dunia ini siapapun dia harus cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ternyata penafsiran ayat ini tidak seperti itu, ya, yang benar bukan yang seperti itu, versi yang lain daripada itu, ya tentunya kalau ada orang-orang yang tidak cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, tentu ya nggak bisa disalahkan dong. Nah, ya kan seperti itu, ya, nggak bisa dikatakan berdosa dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang awam tentu nggak bisa menilai mana sih yang benar. Ya, ilmu kita saja cetek, ya, ilmu kita ini kan sangat sedikit, ya. Kita juga disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan persoalan itu kepada ahlinya, ya.
Nah, ahli ilmu agama, ahli penafsiran Al-Qur'an ya tentulah para alim ulama. Ya, khususnya para ulama-ulama ahli tafsir. Mana sih yang benar ini? Maka kalau kita mau mencari mana yang benar, harus memilih salah satunya. Tentu kita lihat pendapat dari para ulama tersebut gitu. Ada nggak ulama yang mengatakan bahwa yang benar ini loh gitu? Ada nggak gitu yang memilihkan untuk kita gitu kan, demi membantu kita sebagai umatnya untuk mengambil sikap yang jelas di dalam masalah ini gitu kan. Nah, ternyata saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari sebatas yang saya berhasil temukan, minimal ini Imam At-Tabari sendirilah ya. Imam At-Tabari sendiri setelah beliau menguraikan 4 macam penafsiran yang ada berlaku di dalam dunia Islam terkait ayat tadi, beliau kemudian memilihkan mana pendapat yang benar gitu ya dalam masalah ini. Nah, beliau berkata, wa aulul aqwal fi dzalika bis-shawab wa ashbahuha bi zahirit tanzil qaulun man qala ma'nahu qul la as'alukum alaihi ajran ya ma'syara Quraisy illa an tawadduni fi qarabati minkum wa tasilur rahmallati baini wa bainakum. Jadi di antara 4 pendapat ulama ahli tafsir ya yang telah dijelaskan oleh Imam At-Tabari tadi, Imam At-Tabari sendiri kemudian memilihkan kepada kita bahwa tafsir yang benar itu menurut beliau adalah yang menyatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada kaum Quraisy ya, seluruh orang kaum Quraisy agar tidak mengganggu beliau, agar mencintai beliau ya, dan menyambung tali silaturahim kepada beliau, menjaga silaturahim dengan beliau karena hubungan kekerabatan beliau dengan mereka. Nah, ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Alasannya apa? Kok ini yang benar? Beliau punya alasan, tapi alasan ini ya cukup susah untuk diterangkan secara awam ya, karena perlu pendekatan ilmu-ilmu yang terkait dengan bahasa Arab untuk memahaminya. Sebab alasan beliau memang berdasarkan kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri ya. Beliau mengatakan kenapa tafsiran ini yang benar ya, karena adanya kata fi pada kata ilal mawaddata fil qurba ya. Karena adanya kata fi pada kata-kata ilal mawaddata fil qurba itu adalah dalil yang jelas menurut beliau yang menunjukkan bahwa makna atau penafsiran yang benar dari kalimat tadi adalah ya yang tadi itu, yang seperti beliau sampaikan tadi, yaitu yang meminta Rasulullah untuk mengatakan kepada kaum Quraisy semuanya agar menjaga kecintaan mereka kepada beliau, menjaga silaturahmi mereka kepada beliau, kasih sayang mereka kepada beliau karena beliau adalah kerabat mereka gitu. Nah, ini ya alasannya lidukhuli fi qaulihi illal mawaddata fil qurba, karena adanya kata fi dalam bagian kalimat illal mawaddata fil qurba. Ya, kalau mau lebih jelasnya bagaimana, lihat sendirilah. Tapi yang jelas itu argumentasi yang disampaikan oleh Imam At-Tabari sehingga beliau memilih atau menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah yang itu. Ya. Nah, jadi ingin saya garis bawahi lagi sekali lagi bahwa Imam At-Tabari saja yang ahli tafsir ya, yang ahli tafsir itu tidak berpihak atau tidak menyatakan bahwa penafsiran yang benar itu adalah yang menyatakan bahwa ayat ini menyuruh kita untuk cinta atau hormat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak itu yang beliau pilih. Imam At-Tabari loh, ya, ulama ahli tafsir yang ada di generasi salaf. Ya. Nah,
Tetapi menurut hemat saya, ya, walaupun pilihan Imam At-Tabari ini mungkin benar, ya, tentu kita nggak bisa bantah, orang awam kok bantah-bantah, nggak mungkin ya. Ya, beliau tentunya sebagai ahli tafsir, orang yang ilmunya cukup, ilmu bahasa Arab segala macamnya cukup, ya tentu sudah memikirkan matang-matang gitu. Ini yang benarnya yang mana, ya, nggak sembarangan beliau milih bahwa pendapat yang benar itu yang ini gitu, nggak sembarangan ya. Cuma bagi saya pribadi ada pendapat yang selain benar juga bagus menurut saya gitu, ya, yaitu pendapat yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir.